Selamat pagi semua, kembali lagi dengan saya, Adele, di acara Tanya Sehat. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyakit asam lambung atau yang dikenal dengan oleh masyarakat, yaitu penyakit MAH, merupakan satu dari 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia, terutama remaja atau mahasiswa. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyakit MAH dan juga cara mengatasinya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Tahu nggak sih sakit MAH yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia? Yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit MAH? Ini kata dokter. MAH atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sfinkter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala MAH atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit MAH. Mengingat masa-masa ujian akhir semester merupakan masa yang perlu disikapi dengan tepat. Mengingat saat-saat ini banyak mahasiswa yang penyakit asam lambungnya meningkat atau MAH-nya kambuh. Untuk itu, kami terhubung dengan narasumber kami, yaitu Aziza, yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2022, yang akan berbagi sedikit pengalamannya terkait penyakit MAH dan kondisi selama memasuki masa-masa UAS. Halo, selamat pagi Aziza. Gimana kabarnya? Selamat pagi juga Kak, Alhamdulillah kabar aku hari ini baik. Kalau dari sepengalamanku, karena aku juga punya MAH saat ini, MAH itu biasanya kambuh tuh karena pola makan yang kurang teratur dan juga stres. Karena kan mahasiswa itu kan biasanya banyak tugas dan juga makan kurang teratur karena banyak kegiatan di luar akademik. Kadang juga bingung mau makan apa, beli di mana, ya begitulah pokoknya. Oke, jadi menurut pengalaman pribadi Aziza, bahwa penyakit MAH disebabkan karena faktor pola makan yang tidak teratur dan stres ya. Aku mau tanya lagi, mungkin dari pengalaman pribadi kamu atau dari cerita-cerita teman kamu, ada nggak faktor yang menyebabkan MAH bisa kambuh? Kalau dari pengalaman teman-temanku, biasanya tuh MAH tuh bisa kambuh karena pola hidup sih, kayak biasanya begadang, minum kopi yang banyak, terus juga merokok juga bisa berpengaruh pada timbul.
Wah, banyak juga ya faktor yang memicu mah kambuh. Oh iya, Aziza, mungkin cara kamu nanganin saat mah kambuh itu bagaimana? Istirahat aja atau minum obat atau mungkin ke dokter? Kalau dari aku pribadi biasanya tuh kalau mengobati mah minum obat, terus aku istirahat sebentar, terus aktivitas lagi begitu. Wah, oke. Terima kasih banyak ya Aziza udah mau sharing pengalaman ke kita. Sehat-sehat dan semangat kuliah dan UAS-nya. Iya kak, sama-sama. Nah, itu tadi sharing pengalaman dari Azizah yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga. Tentu, sekarang ini kita perlu tahu gimana nih data di lapangan mengenai penyakit MAH. Untuk itu, saat ini kami terhubung dengan Ella yang merupakan ahli statistik. Halo Ella, gimana nih kabarnya? Kesibukannya untuk sejauh ini apa? Halo kak, kabarku baik banget nih. Kalau buat kesibukan, aku lagi ada project buat nganalisis data gitu sih kak. Sibuk juga ya kak? Oke, mungkin langsung saja. Gimana pandangan kakak sebagai seorang ahli statistik mengenai data penyakit MAH di lapangan? Jadi, menurut data yang kami peroleh dari Universitas Airlangga Fakultas Sains dan Teknologi melalui kuesioner, ada 61 mahasiswa dari 106 mahasiswa tersampel yang menderita penyakit MAH, dan itu persentase sekitar 58%. Dari 106 mahasiswa tersebut, 36 diantaranya mengambil kurang dari 20 SKS, dan sisanya mengambil lebih dari 20 SKS. 44 mahasiswa atau sekitar 42% tinggal di rumah, dan sisanya itu tinggal di kos atau di kontrakan. 77 mahasiswa memiliki pola makan yang teratur, dan sisanya sekitar 27% memiliki pola makan yang tidak teratur. Dan 52 mahasiswa atau sekitar 51% memiliki tingkat stres yang rendah, dan sisanya memiliki tingkat stres yang tinggi. Ternyata setelah dilakukan analisis, jumlah SKS, status tempat tinggal, kemudian pola makan, dan tingkat stres secara serentak berpengaruh signifikan terhadap status MAH mahasiswa di sana. Setelah dilakukan analisis pula dengan analisis regresi logistik biner dengan 3 model, yaitu model Logit, Probit, dan Compit, diketahui bahwa pola makan dan tingkat stres berpengaruh signifikan terhadap status MAH mahasiswa di Universitas Airlangga Fakultas Sains dan Teknologi. Model logistik biner menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pola makan tidak teratur memiliki peluang untuk menderita MAH sebesar 5,0199 kali lebih besar dibandingkan mereka dengan pola makan yang lebih teratur. Serta mahasiswa yang memiliki tingkat stres tinggi itu memiliki peluang 19,5817 kali lebih besar untuk menderita MAH dibandingkan dengan yang tingkat stresnya rendah. Dari ketiga model yang digunakan, baik itu model Logit, Probit, dan Compit, model Probit menghasilkan akurasi terbaik yaitu sebesar 80,19%. Wah, lengkap banget nih penjelasan dari Kak Ella. Nah, mungkin dari data ini juga Kak, mahasiswa dan masyarakat lainnya itu juga bisa lebih aware pada kondisi tubuh mereka, sehingga kedepannya kasus MAH di Indonesia itu bisa lebih berkurang. Oke, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami. Nggak lengkap deh, kayaknya kalau kita nggak dengerin dari pendapat ahlinya MAH nih, supaya kita jauh lebih mengerti mengenai faktor penyebab yang memicu kambuhnya MAH, serta bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu, saat ini kami terhubung dengan Dr. Indana. Halo dok, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Adelia. Gimana nih kabarnya dok? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Jadi gini dok, sekarang kan lagi marak kasus penyakit MAH yang ada di kalangan remaja atau mahasiswa. Sebelumnya tadi juga ada mahasiswa yang sharing pengalamannya terkait penyakit MAH. Untuk bisa lebih mengedukasi lagi, aku mau tanya dok, apa aja sih faktor yang memicu penyakit MAH ini?
Oke, jadi untuk penyebab penyakit MAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah makan tidak teratur seperti melewatkan sarapan atau hanya makan siang saja. Bisa juga dengan makan dengan porsi yang berlebihan tetapi hanya satu waktu untuk satu hari. Bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak, pedas, atau asam yang dapat memicu penyakit MAH. Terus juga ada faktor stres. Nah, untuk faktor stres ini sangat berpengaruh besar karena dapat memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Terus ada kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan itu juga dapat memperparah gejala MAH. Jadi itu ya dok, yang bisa memicu penyakit MAH ini. Nah, kalau udah terlanjur MAH kita kambuh, apa yang harus kita lakukan? Mungkin cara mencegah MAH ini gimana ya dok? Supaya masyarakat lebih peduli dan sadar. Oke, jika MAH kambuh, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah segera minum obat antasida untuk menetralisir asam lambung. Kemudian bisa beristirahat dan menghindari makanan atau minuman yang dapat memperparah penyakit MAH seperti kopi, soda, dan makanan pedas. Selain itu juga bisa dengan mengompres perut dengan air hangat untuk menghilangkan nyeri. Untuk mencegah penyakit MAH yang kambuh dapat mengusahakan makan dengan teratur tetapi dengan porsi kecil tetapi sering untuk satu hari. Terus bisa menghindari makanan yang dapat memicu asam lambung naik atau berlebihan. Bisa juga dengan mengelola stres seperti olahraga atau dengan teknik relaksasi seperti mediasi. Dan yang terakhir adalah jika perlu mengkonsumsi obat dengan jangka panjang, bisa berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih dan juga aman untuk mengonsumsi obat yang digunakan dengan jangka panjang. Oke, terima kasih banyak dok. Semoga informasi dan edukasi yang disampaikan oleh Dr. Indana bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya di kalangan remaja atau mahasiswa. Mungkin aku ada sedikit rangkuman di acara Tanya Sehat hari ini. Jadi, MAH disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, faktor stres, mengkonsumsi alkohol, dan kebiasaan merokok. Untuk cara mengatasinya yaitu usahakan untuk makan yang teratur, hindari untuk mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok. Karena sudah berakhirnya sesi sharing dari Azizah serta penjelasan singkat oleh Kak Ella dan Dr. Indana, maka berakhir juga acara Tanya Sehat hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa berikutnya di acara Tanya Sehat.